Halo, selamat datang kembali. Di sini kita mau coba bongkar nih pemikiran salah satu pendiri Reddit, Alexis Ohanian. Sumber kita kali ini dari wawancara dia yang cukup mendalam di Jay Shetty Podcast. Kita pakai transkripnya ya. Oke. Jadi misi kita apa nih? Ya intinya menyaring pandangan Ohanian soal gimana sih komunitas online itu bekerja, terus dilema etika platform digital, masa depan kerjaan juga di era AI, sama beberapa pelajaran hidup dia yang kayaknya cukup ngebentuk cara pikirnya. Siap ya? Kita mulai kupas. Siap-siap, mari kita lihat. Oke, pertama soal fondasi Reddit. Ingat kan tahun 2005 tuh? Beda banget sama katakanlah Facebook waktu itu. Iya. Reddit fokusnya ke komunitas berdasarkan minat, bukan soal pamer profil pribadi gitu. Anda bisa aja gabung subreddit, misalnya Angel City FC, wah ini salah satu investasinya dia juga kan. Atau yang aneh sekalian kayak stapling bread to trees. Hah, yang terakhir itu unik banget ya. Iya kan? Intinya karena Anda suka topiknya, bukan mau cari follower atau bangun personal brand. Nah, ini dia. Ini nyambung banget ke kebutuhan dasar kita sebagai manusia, ya kan? Rasa memiliki sense of belonging itu justru karena pakai nama samaran, orang jadi bisa nyambung lebih tulus. Fokusnya ke minat bareng, nggak peduli dia siapa di dunia nyata. Oh, jadi anonimitas semu itu bukan cuma soal sembunyi ya? Malah bisa jadi kunci koneksi otentik. Bisa dibilang gitu, fokusnya ke apa yang disuka bukan siapa Andanya. Ini penting loh, apalagi di dunia yang kadang terasa makin individualis. Menarik. Tapi ya Ohanian juga nggak naif soal internet. Optimis sih iya, tapi dia sadar betul ada sisi gelapnya. Pasti. Dua sisi mata uang lah ya. Dia bahkan, ini cukup drastis ya, dia mundur dari Dewan Direksi Reddit tahun 2020 sebagai protes. Oh iya, kenapa tuh? Merasa Reddit belum cukup tegas melarang konten-konten bahaya, kayak subreddit yang isinya kekerasan atau rasisme gitu. Wah, ini isu krusial banget soal moderasi konten. Argumen Ohanian tuh gini, nggak ada platform yang benar-benar bebas 100%. Kita semua setuju dong kalau spam itu harus diblokir. Iyalah pasti. Nah, artinya kan pasti ada batasan. Tinggal pertanyaannya, garis batasnya di mana? Tiap platform itu akhirnya ya kayak editor, milih mana yang boleh, mana yang enggak. Uniknya, dia juga bilang kalau kadang area abu-abu itu lebih efektif buat nahan perilaku toksik dibanding aturan hitam putih yang kaku. Hah? Gimana tuh maksudnya? Kok bisa area abu-abu lebih efektif? Iya, karena kalau aturannya terlalu jelas, kadang orang malah sengaja main di batasnya itu, cari celahnya. Kalau agak abu-abu, mungkin orang jadi lebih hati-hati. Tapi bukannya itu malah bikin bingung dan susah diterapkan secara konsisten. Jadi subjektif banget dong. Betul. Itu dilemanya. Nggak ada jawaban gampang memang. Selalu soal konteks. Oke. Tanggung jawab platform ini emang kompleks ya. Apalagi teknologi makin maju. Nah, ngomongin teknologi, kita geser ke pandangan Ohanian soal masa depan kerja. AI ini. Nah, ini pasti seru. Iya, ini menarik banget. Dulu kan Ohanian getol banget nyuruh orang belajar coding. Iya, ingat saya. Sekarang pandangannya agak geser nih. Kemampuan teknis ya oke, masih perlu. Tapi menurut dia, skill yang paling awat nanti itu justru empati. Empati. Iya, terus pemecahan masalah kreatif, kemauan belajar terus, sama nyaman sama perubahan. Agak kebalik ya, pas mesin makin pinter, kitanya malah harus makin manusia. Masuk akal sih logikanya. AI itu bakal jadi kayak kekuatan super buat ningkatin produktivitas kan. Tapi empati, kemampuan buat ngerti dan ngerasain dari sudut pandang orang lain, nah itu yang susah ditiru AI. Itu benteng terakhir kita lah. Ohanian bahkan prediksi nanti pendulumnya bakal balik arah. Kita bakal makin kangen sama sentuhan manusiawi yang asli. Dia kasih contoh, krosan buatan tangan bakal tetap dicari, walau ada buatan mesin yang lebih murah, lebih sempurna. Oh iya, kayak barang handmade gitu tuh ya. Betul, sama kayak teater live atau nonton olahraga langsung. Justru karena teknologi bikin banyak hal jadi efisien banget, pengalaman yang agak kasar, yang otentik, itu jadi makin berharga. Ngomongin soal nilai kemanusiaan, Ohanian juga cerita pengalaman pribadinya yang kuat banget. Oh ya, apa tuh? Waktu ibunya didiagnosis kanker otak stadium akhir, kata pertama ibunya pas tahu, itu malah maaf. Maaf. Iya, maaf karena merasa bakal jadi gangguan buat Ohanian yang lagi sibuk banget bangun Reddit waktu itu. Astaga, berat banget pasti ya. Berat.
Tapi justru momen itu, kerapuhan ibunya itu, malah bikin tekad Ohanian makin bulat. Reddit harus berhasil, jadi semacam motivasi terbalik gitu. Wow, pengalaman kayak gitu pasti ngebentuk banget nilai-nilai dia ya. Soal dukungan tanpa syarat misalnya. Dan ini kelihatan juga di cara dia ngedidik anaknya soal dunia digital. Sangat hati-hati. Gimana caranya? Ya paparannya dikontrol banget. Main Roblox cuma boleh sama orang tua atau teman sekolah yang dikenal. Media sosial ditunda selama mungkin. Tapi dia nggak anti teknologi kan? Nah, justru enggak. Dia malah aktif pakai AI kayak ChatGPT buat bantu belajar anaknya. Dia nyebutnya sepeda untuk pikiran. Sepeda untuk pikiran, maksudnya? Maksudnya, AI itu alat buat mempercepat eksplorasi, bikin anak makin penasaran, bukan pengganti mikir kritisnya. Tujuannya biar si anak lihat internet itu sumber daya, alat bantu, bukan segalanya. Wah, menarik banget perspektifnya. Jadi kesimpulannya apa nih buat kita semua, buat Anda yang dengerin? Kita udah gali pandangan Ohanian soal komunitas online, dilema etis platform, terus pentingnya empati dan adaptasi ke depan, sama gimana pengalaman personal itu ngebentuk nilai dia. Ya, dan sebagai penutup, mungkin kita bisa renungkan lagi prediksi Ohanian soal kembalinya nilai pengalaman manusia yang otentik itu. Di dunia yang makin otomatis, makin efisien gara-gara AI, gimana caranya Anda bisa secara sadar mencari, menghargai, dan ya menumbuhkan aspek-aspek manusiawi tadi. Koneksi yang tulus, kreativitas, empati, bahkan mungkin ketidaksempurnaan yang indah itu dalam hidup Anda sendiri. Mungkinkah justru hal-hal kayak gitu yang bakal jadi aset terbesar kita nanti? Sesuatu yang nggak akan pernah bisa ditiru sama mesin. Coba direnungkan. Pertanyaan bagus banget untuk dibawa pulang. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak bahasan kita kali ini. Sampai jumpa lagi.